besok kan Presiden RI Pak Prabowo akan dilantik. Harapan Bapak mungkin sebagai seorang praktisi hukum melihat kondisi hukum di Indonesia ini seperti apa sih Pak? Harapan saya ya? Iya. Ya, harapan saya mudah-mudahan di pemerintahan yang akan datang sistem pendidikan hukum berubah. Jadi tidak lagi berdasarkan order-order yang mampu, tapi adalah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya gitu. Oke Pak. Pak Prabowo juga kan kita lihat selama ini aktif bergerak mungkin di luar negeri kan gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya ini di mata internasional presiden kita yang satu ini bisa lebih baik ke depannya Pak. Dan diperhitungkan, gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya sih yang paling utama tidak hanya di mata internasional tapi di mata nasional dulu. Ada nggak manfaatnya gitu loh. Kalau secara nasional sudah bermanfaat, maka otomatis secara internasional juga akan bermanfaat gitu. Oke Pak. Untuk kabinet-kabinet sekarang yang dipilih oleh Pak Prabowo ke depannya Bapak menanggapinya seperti apa Pak? Mungkin menteri-menterinya itu. Saya belum paham menteri-menteri apa yang dipilih. Tetapi sepertinya membludak ya. Sampai 100 ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan bisa bekerja. Kalau untuk di bidang apa Kementerian Hukum sendiri Pak, Kementerian Hukum Bapak berapa gimana Pak? Kementerian Hukum HAM ya. Iya. Siapa menterinya? Rencananya kalau di berita sih Yusri Iza Mahendra Pak. Wakilnya Belum tahu Pak. bukannya Otto? Bukan. Enggak ya. Ya harapan kita sih Yusri itu kan teman saya. Ya ada perbaikan lah di bidang hukum dan HAM gitu. Tapi terserah dia mau dibawa kemana. Tentang isu HAM sendiri seperti gimana Pak menurut Bapak? Kalau isu HAM sih sampai sejauh ini tidak ada perbaikan. Tetap aja pelanggaran HAM dari aparat penegak hukum Kapolri misalnya tidak ada perbaikan. Yang jelas sekarang ini penegakan hukum itu saya lihat itu lebih kepada orderan. Misalnya saya saat ini Ike Parida, Dr. Ike Parida ya, 12 tahun memperjuangkan haknya atas apartemen dari zaman SBY sampai dengan 10 tahun zaman Jokowi tidak didapat gitu. Yang ada malah dipitnah dia oleh Kapolda Metro Jaya. Kapolri mengatakan SP3, Kapolda Metro Jaya melobi Kajati ini ya. Jadi cukup prihatin kita. Satu lagi di akhir pemerintahan Jokowi ini wakil Tuhan tahu kan? Wakil Tuhan demonstrasi itu luar biasa itu. Kalau perbaikan sih tidak ada saya lihat. Tapi harapannya ke depan mudah-mudahan ada gitu. Bagaimana Ibu Ike Parida
yang seorang lawyer dan dosen diperlakukan sangat tidak adil. Itu cukup menggelitik bagi saya. Ditambah dengan Ibu Sutarti, dia menyebut nama Romen Dahuri. Romen Dahuri 3 miliar, tapi yang diminta pertanggungjawaban dia. Cukup prihatin lah kita. Saya kebetulan pengacara ibu itu, dan saya menyatakan prihatin karena berapa kali dipanggil Romen Dahuri tidak bisa hadir ke pengadilan, tapi di sisi lain dia dilantik anggota DPR. Rasanya tidak mau hadir, lagi pergi ke luar negeri, lagi pergi ke Thailand, lagi pelantikan DPR gitu loh. Sedangkan ibu itu hanyalah bendahara, sedangkan ketua dan sekjen adalah Romen Dahuri gitu. Nah, kita kan tahu uang mana bisa dikelola oleh bendahara kalau tanpa perintah atau tanpa kuasa dari ketua dan sekjen gitu. Nah, ini cukup memprihatinkan bagi kita penegakan hukum di Jakarta Raya ini. Mungkin langkah hukum apa yang akan Abang ambil lagi setelah ini, Bang? Kalau dia tidak datang minggu ini, terakhir janji saya minggu ini, kalau dia tidak datang, saya laporkan ke KPK supaya KPK bertindak gitu.